Yo guys, welcome back to my channel ya. Dan pertama-tama saya ucapkan Happy New Year 2025 ya. Selamat tahun baru 2025. Dan untuk memulai tahun ini kita ada berita yang kurang mengenakan ya, dimana ada berita yang sedang gencar, sedang viral hari ini terkait dengan pelatih timnas kita ya, Sintayong ya. Bagaimana yang sedang viral di media sosial semua, Sintayong beritanya akan dipecat ya, atau akan diputus kontrak lah ya. Hal ini bermula dari postingan salah satu exco PSSI ya, yaitu Chairul Anwar ya. Di postingannya dimana ditulis bahwasanya terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia ya. Jadi ini yang menjadi pemicu gonjang-ganjing ributnya sepak bola Indonesia ya mengenai STY ini ya. Memang hal ini dikemukakan usai terjadi rapat antara PSSI ya dan beberapa stakeholder lah. Lalu setelah itu muncul kata-kata seperti captionnya Chairul Anwar ini yang membuat heboh di lini masa ya, dimana Indonesia heboh ya, dari pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, ada yang sedih ya dengan keluarnya daripada Sintayong, karena Sintayong ini sudah lama menangani Indonesia ya. Dan memang hal ini beredar dari sudah beberapa hari yang lalu ya. Dari pertama-tama itu dari media, di mana Erick Thohir itu membahas dengan berita Italia ya. Dan berita Italia tersebut mengabarkan bahwasanya Erick Thohir akan mencari pengganti pelatih untuk Piala Dunia 2026 ya. Dan hal ini juga bermula dari, ada juga dari sudut pandang seorang Coach Justin ya, dimana di salah satu wawancara bahwasanya Coach Justin itu mengatakan bahwasanya Indonesia kalau lolos Piala Dunia baiknya diganti pelatih ya, pelatih Belanda yang lebih bagus mengenal karakter para pemain Belanda ya, karena menurut Coach Justin, Sintayong kurang bagus untuk membawa Indonesia di Piala Dunia, kurang bisa perform lah kalau dengan pelatih STY, jadi baiknya diganti. Lalu ditambah lagi desas-desus dari Erick Thohir ini ya. Memang si Coach Justin sendiri juga diserang juga dari beberapa fans timnas ya, bahkan oleh akun anonimus juga ya, sehingga Coach Justin juga berhenti mengomentari tentang STY. Lalu berlanjut ke berita daripada Erick Thohir ya. Memang berita ini disampaikan oleh media Italia, bukan langsung dari Erick Thohir ya, tapi gonjang-ganjing hingga hari ini terjadi rapat di PSSI dan Chairul Anwar selaku exco mempost hal ini yang membuat ribut ya. Dan ditambah lagi dengan beberapa dukungan lah atau support yang menjelaskan tentang keadaan ini ya. Seperti kita lihat postingan daripada Justin Hubner yang memposting foto bersama tim yang ketika menang kemarin ya, dengan captionnya My Team gitu di story-nya. Lalu ada juga seorang jurnalis senior ya yang mengatakan bahwasanya sedang ini ya, maksudnya terima kasih lah untuk semuanya ya dari seorang jurnalis andar ya. Lalu ada juga dari si JJ ya, kan translator daripada STY yang memposting story baru juga 2025 hehe, yang seolah-olah baru 2025 sudah mau dipecat, padahal kontraknya sampai 2027 ya. Jadi beberapa hal ini yang menguatkan berita yang berada di lini masa sekarang ini ya. Tapi lalu ada berita lagi dari bola.com bahwasanya ada bantahan ya dari exco yang lain mengatakan bahwasanya belum ada rapat yang membahas pemecatan STY. Jadi ini berita masih simpang siur ya tentang bakal dipecat atau tidaknya seorang STY ya. Memang beritanya akan ada konferensi pers juga dari PSSI ya. Jadi kita tunggu aja apakah STY ini akan dipecat atau tidak ya. Berhubung ya plus minus lah dengan pemecatan ini. Memang ya jujur saya sendiri juga belum ada melihat peningkatan signifikan daripada tim di bawah asuhan STY ya. Jujur ya, kalau dari visi saya sebagai salah satu penikmat sepak bola lah, kita bilang seperti itu ya. Bagaimana yang gebrakan paling besar itu ketika STY melakukan potong generasi ya. Kita tahu di mana generasi awal-awal Witan dan Marcelino dan kawan-kawan itu memotong generasi senior itu yang oke di situ ya. Tapi setelah itu dengan penambahan pemain berkualitas saat ini juga
belum begitu nampak permainannya ya. Ditambah lagi AFF kemarin dengan tim U22 yang katanya tidak menaruh target apa-apa tapi hasilnya jelek, sehingga menyebabkan ya salah satu faktor menjadi pemecatan STI ya, kata-kata yang beredar di masyarakat gitu loh. Memang kalau di pertandingan U22 kemarin jelek ya, sehingga banyak yang mempertanyakan kemampuan daripada seorang Sintayong gitu loh. Apakah timnas lolos ini karena kualitas pemain atau karena kualitas pelatih gitu loh. Memang secara kualitas pemain udah pasti meningkat, tapi apakah ada efek dari seorang pelatih STI atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan gitu loh. Tapi kita jangan lupakan juga beberapa fakta yang terjadi ya selama adanya seorang STI ya, dimana kita lihat prestasi-prestasi dari STI ini di Asia Tenggara itu pernah membawa kita ke final ya di 2020, semifinal di 2022, memang menurun ketika di 2024 kita cuma di babak grup gitu loh. Tapi kalau di Asia ya STI bagus gitu loh, lolos bawa Piala Asia 2024 ya ke jalur kualifikasi, lalu membawa 16 besar Piala Asia ya, lalu lolos ke Piala Asia gitu loh, lolos Piala Asia U20, U23 ya, Piala Asia 2003, SEA Games kita juga bagus ya prestasi, 16 besar Piala Asia ya, dan kita memang masih di kualifikasi ronde ketiga ya saat ini dengan peringkat ketiga di bawah Jepang dan Australia. Jadi peluang kita masih besar sebenarnya, dan target daripada STI ini kalau berdasarkan klausul yang beredar lah yang kita ketahui bersama ya, targetnya 100 besar ranking FIFA, dan ini semua sebenarnya masih on track ya. Tapi ya memang kalau untuk ke Piala Dunia ya mungkin saya kurang tahu ya, belum melihat ada perkembangan signifikan daripada seorang STI ya. Memang kita bisa menyalahkan kondisi ya, dalam arti kata ya memang kualifikasi ini jumlah pertemuan, kumpulnya pemain itu juga nggak lama. Setiap pertemuan itu cuma paling dikasih 2-3 hari untuk bertemu, jadi training camp juga kurang ya. Jadi mau mendapatkan chemistry antar pemain juga tidak segampang itu ya, tidak bisa 2-3 hari langsung ada chemistry gitu ya. Tapi ya berdasarkan penampilan terakhir melawan Arab Saudi itu ya kita menang gitu loh. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi kontra di masyarakat ya, pro dan kontra ya. Apalagi mengingat kita di bulan Maret itu waktunya sudah dekat akan berkunjung ke Australia ya, lalu menghadapi Bahrain di GBK gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah dengan ganti pelatih bisa menjamin? Karena ya biarpun sejelek-jeleknya STI saat ini, dia mengetahui latar belakang para pemain ya, mengetahui latar belakang para pemain-pemain timnas ini. Jadi untuk secara strategi dan posisi pemain-pemain ini bisa di setel sama STI, biarpun hasilnya belum menentukan gitu loh. Penampilan juga belum meyakinkan lah, tapi setidaknya dia mengenal pemain lebih dalam lah dibandingkan kalau nanti ada pelatih baru misalnya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang riskan dan dipertaruhkan di sini. Karena kita bulan 3 ketemu Australia dan Bahrain. Lalu di bulan Mei kita ketemu, bulan 6, bulan 5 kita ketemu Cina dan Jepang gitu loh. Jangan-jangan dengan pergantian pelatih ini ya tim semakin tidak kondusif dan butuh adaptasi lagi. Jangan-jangan nanti peluang kita yang sedikit lagi bisa lolos malah hangus gitu kesempatan itu. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Itu yang saya takutkan juga gitu. Lain cerita ketika Indonesia sudah lolos. Di situ kita punya banyak waktu untuk mengganti pelatih, untuk kasih training ya sebelum pertandingan ke Piala Dunia, nanti kita ada waktu TC gitu loh. Tapi ya kalau udah sampai ke lolos Piala Dunia ya, kalau mau kita keluarkan si STI juga menjadi satu tanda tanya juga kan. Ibaratnya sudah membawa tim ini lolos ke Piala Dunia, tapi di Piala Dunia kita nggak pakai si STI gitu kan. Jadi ya bertolak belakang juga lah, kasihan juga ya. Jadi memang terjadi pro kontra lah selama ini di lini masa ya dengan pemecatan daripada STI ini ya. Memang dari STI juga belum memberikan klarifikasinya sendiri gitu loh. Dari saya juga memang bingung ya posisinya antara dilanjutkan atau tidak, karena ini buah si malakama ini. Bisa iya bisa tidak, belum ada satu garansi juga kalau kita ganti pelatih, mungkin pelatih dari Belanda mungkin ya kan, karena rata-rata mayoritas sekarang pemain naturalisasi kita dari Belanda, lebih saling paham ya. Belum juga ada garansi kita bakal lolos ke Piala Dunia gitu loh. Hanya dengan modal beberapa bulan dan beberapa hari TC aja gitu, maksudnya beberapa hari berkumpul sebelum pertandingan melawan Australia, apakah yakin bisa
mendapatkan hasil yang lebih baik daripada seorang STY? Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah bisa pelatih yang baru memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan STY gitu, dengan waktu yang sangat mepet dan sangat sedikit gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau untuk waktu yang jangka panjang, 4 bulan kita ada TC, mungkin oke gitu loh. Mungkin dengan pelatih-pelatih top ya, mungkin misalnya ya Gus Hiddink atau beberapa pelatih top dari Belanda, kemungkinan bisa ya. Tapi ini kan hanya waktu berkumpulnya ini sedikit gitu loh. Untuk melawan Australianya paling berkumpul pemain itu 2-3 hari sebelum pertandingan melawan Australia. Apakah pelatih-pelatih ini yakin gitu loh, dengan pelatih baru ini yakin bisa memberi hasil positif dengan jadwal kumpul yang cuma 2-3 hari sebelum pertandingan? Dan bahkan pelatih ini belum mengenal latar belakang para pemain timnas gitu loh. Kalau memang pemainnya dari Belanda, oke, mungkin dia mengenal beberapa pemain Belanda yang ada ini, tapi kan ada juga pemain-pemain lokal kita yang sama sekali saya yakin mereka tidak tahu, bahkan tidak tahu dengan kultur sepak bola di Indonesia. Ini yang menjadi pertanyaan gitu loh. Apakah yakin dan bisa? Ya, semua kita kembalikan lagi kepada seorang Erick Thohir. Karena beliau juga ketua umum ya, profesional, mengerti bola ya, mengerti sepak bola juga, mengerti bagaimana mengelola sebuah PSSI, sebuah sepak bola ya. Kita lihatlah, kita tunggu berita update-nya ya. Nanti kita akan saya informasikan lagi kalau sudah ada informasi yang lebih dekat. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah STY layak diberhentikan saat ini ya? Atau mau diperpanjang sampai akhir kualifikasi melawan Jepang ya? Menurut teman-teman gimana? Apakah minimal atau dibiarkan dulu sampai bulan 3 ini bermain melawan Australia dan Bahrain, baru dievaluasi kembali seperti apa gitu? Kira-kira teman-teman pendapatnya gimana? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Karena kalau saya juga bingung ya. Saya memang pengennya ada pelatih baru juga ya. Mungkin dari Belanda memang lebih chemistry, lebih dapat ya. Tapi dengan kondisi saat ini saya juga ragu gitu dengan pelatih Belanda, pelatih bagus sekalipun, mungkin Pep Guardiola pun apakah mampu gitu loh untuk membawa timnas masuk ke Piala Dunia, mengingat waktu yang, ya lagi-lagi saya ingatkan kembali, waktu yang mepet ya di dalam latihan dan berkumpulnya sebelum bertanding melawan Australia, Bahrain, sebelum kualifikasi lah. Jadwal pertemuan pemain-pemain timnas ini berkumpulnya itu cuma 2-3 hari ya. Ini yang menjadi pertanyaan dari saya sendiri juga, apakah is it okay gitu loh untuk mengganti pelatih saat ini? Oke? Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like dan beri komen juga menurut pendapat teman-teman. Oke? Sekian video kali ini dan